Nggak cuma Fox, aku juga seneng banget villager di Minecraft. Yang mana dia tuh rajin kerja, bahkan suka ngomong-ngomong yang gosip banget nih. Lah, udah tahu belum kalau villager suka gosip? Nah, buat kalian yang belum tahu faktanya villager, mungkin kalian harus tonton ini sampai habis. Karena biar kalian harus tahu, inilah beberapa fakta menarik seputar villager di Minecraft yang jarang diketahui player Minecraft. Nah, fakta yang satu ini ternyata ada yang rada mengerikannya loh. Unik sekaligus mengerikan itu dimaksud apanya? Yuk kita bahas sekarang juga. Koreksi kalau fakta yang pertama, villager juga tinggal di ruang bawah tanah. Sebagian besar player akan mengenali villager karena telah mengembara di ruang hidup utama mereka, desa kan? Gantung pada biomanya, villager dan desa mereka mungkin terlihat sedikit berbeda, tetapi pada dasarnya semuanya sangat sama loh. Tapi mereka adalah komunitas kecil yang hanya ingin berkembang dan bertahan hidup. Tapi villager terkadang juga dapat ditemukan di tempat lain, petualang yang telah melakukan perjalanan mulai dari dataran es. Mungkin pernah menemukan itu ini kan? Yang tersembunyi di bawah karpetnya pintu jebakan mengarah ke ruang bawah tanah ini, di mana villager biasa terjebak di sangkar di sebelah villager zombie. Waduh, kasihan juga ya. Ingat ya, kalau kalian mau nyelamatin ini villager nggak apa-apa, cuma ini juga harus disembuhkan. Bahaya loh ini. Nah, ngomongin soal villager zombie, makhluk-makhluk ini pada dasarnya adalah versi mayat hidup dari villager yang biasa dan penampilan yang sangat berbeda dari zombie normal. Nah, masalahnya orang-orang ini sebenarnya masih bisa diselamatin loh jika langkah yang tepat diambil oleh player dengan menggunakan ramuan percikan kelemahan ini, atau bisa dibilang weakness ya, splash ini ya guys ya, kepada villager zombie itu. Dan juga kemudian diberilah golden apple. Mereka perlahan akan memulai proses transformasi. Gini loh caranya, gampang kok. Aduh. Oh ya, masih untung remote aktif. Setelah beberapa waktu, mereka benar-benar akan berubah menjadi versi desa normal dari diri mereka sendiri. Ini benar-benar penting banget loh ini. Kalau terjadi serangan zombie di desa. Berikutnya adalah villagers adalah orang buangan. Ya, setelah villager zombie, masih ada lagi bagian dari villager biasa di luar sana. Makhluk-makhluk ini sangat berbahaya dan sayangnya mereka melampaui keselamatan apapun. Villagers demikian mereka disebut, yang dapat ditemukan di villager outpost ataupun woodland mansion. Beberapa villagers ataupun villagers adalah penyihir yang kuat seperti evoker. Yang lain adalah pembunuh gila yang akan mengincar player dengan kapak seperti Vindicator. Apapun itu, ini adalah makhluk terakhir yang ingin ditemui player di malam hari saat berpetualang. Ini bahaya banget ya guys ya. Berikutnya, beberapa perkeliaran dan berpergian. Ini adalah sebagian besar villager sangat terikat dengan rumah mereka. Dan karena suatu alasan, sulit untuk bertahan hidup di alam liar, dan banyak dari mereka membutuhkan sumber pendapatan utama mereka yang sering dikaitkan dengan desa itu sendiri. Namun ada satu pengecualian untuk tradisi yang satu ini. Wandering Trader adalah tipe villager khusus yang akan spawn di dekat player secara berkala. Mereka menawarkan perdagangan eksotis dari berbagai macam barang, dan seringkali memiliki dua lamas sebagai perlindungan. Pada malam hari, Wandering Trader ini melindungi diri mereka sendiri dengan meminum ramuan tembus pandang. Walaupun suaranya agak ganggu ya. Terbilang miris gak sih? Mereka terkadang melupakan desa mereka nih. Seperti disebutin sebelumnya, villager sangat terikat dengan desa mereka. Hanya berada di luar perlindungan kampung halaman mereka cukup menakutkan untuk membuat mereka cepat berlari pulang secepat mungkin. Kecuali seorang villager diculik di atas perahu, gak mungkin untuk membujuk mereka untuk meninggalkan rumah mereka. Namun begitu si villager ini sendiri melewati 32 blok dari rumah mereka,
Iya, 32. Mereka merupakan desa mereka dan akan berhenti mencoba kembali ke sana. Demikian pula, mereka juga akan kehilangan pekerjaan apapun yang pernah mereka miliki di desa. Karena mereka gak lagi cukup dekat dengan stasiun kerja mereka. Selanjutnya ini juga gak kalah pentingnya nih. Mereka memilih pekerjaan mereka dengan cermat. Ya, jadi sebelumnya benar-benar tidak ada pekerjaan seperti apa yang akan dilakukan villager ketika yang baru lahir atau baru spawn. Itu adalah masalah keberuntungan apakah sebuah kota akan memiliki pandai besi atau tidak. Tetapi untungnya mekanik ini berubah drastis dengan pembaruan 1.14 Minecraft. Nah, sekarang villager akan memilih pekerjaan pertama yang tersedia dalam radius 48 blok. Setiap stasiun kereta gratis yang tersedia akan segera diklaim oleh mereka, yang akan mengubah jenis pakaian yang akan mereka kenakan. Jika blok itu rusak, mereka akan mencari pekerjaan baru. Ya, udah tahu belum? Gak akan nyangka kalau mereka ini juga suka ngegosip ya. Pasti dan kalian udah pernah lihat fiturnya kayak hahaha, oh, itu kayak ngomong satu sama lain kan. Itu mereka suka ngegosip loh. Semua orang menyukai sedikit gosip sekali kan. Dan di desa-desa kecil yang ada di Minecraft, terkadang semua villager ini harus menghibur diri mereka sendiri dong. Gak cuma kita. Itu sebabnya mereka sering berkumpul di sekitar lonceng desa untuk membicarakan gosip terbaru. Gosip memiliki beberapa fungsi di Minecraft. Itu dapat spawn iron golem adalah salah satu villager mengungkapkan kebutuhannya. Ini juga mempengaruhi ketenaran player di desa dan apakah ia suka atau tidak. Disukai atau tidak maksudku. Gosip perdagangan juga dibagikan di antara villager dan jadi yang terbaik adalah berperilaku baik di sekitar villager agar tetap disukai. Gitu dong guys. Naas, ternyata ada fakta villager yang menggerak. Terkadang mereka berubah jadi penyihir. Mohon maaf ya Pak villager. Jadi begitu faktanya. Sebetulnya ada satu lagi tipe villager yang istimewa yang sering diabaikan karena betapa kejamnya mereka ini. Penyihir, mob yang akan melemparkan ramuan dan ramuan kuat ke arah musuh-musuhnya, sebenarnya adalah mantan penduduk desa yang mengalami nasib sial. Sementara penyihir muncul secara alami di malam hari atau di tempat yang gelap, serta di gubuk penyihir yang berada di bioma rawa-rawa. Villager juga dapat berubah menjadi penyihir jika seorang villager tersambar petir. Kayak tadi itu, akibatnya mereka akan berubah menjadi penyihir. Waduh, jangan semua petir di desa ya guys ya, bahaya banget loh. Berikutnya, mereka mengisi ulang dengan bekerja di stasiun mereka. Ya, aku nggak bisa bikin stasiun, bisa nggak tahu tunggu build. Pernah bertanya-tanyakah kapan perdagangan luar biasa itu akan terjadi lagi di villagers? Villagers seperti vendor biasa, nggak memiliki stok terbatas. Ketika perdagangan yang sama dilakukan berkali-kali, saham mereka pada akhirnya akan habis. Untungnya villager dapat mengisi ulang dengan cukup mudah dan melakukannya setidaknya sekali sehari. Dengan bekerja di stasiun kerja masing-masing, mereka memulihkan perdagangan mereka dan membuat item yang sebelumnya tidak bisa tersedia lagi sekali lagi. Nah, jadi gitu guys harusnya. Jadi ya jangan berlebihan juga ya kalau mau beli di villager ya guys ya. Jadi Minecraft. Ya, sial tenasi villager. Tapi mereka dipengaruhi tragedi kan. Nah, sama seperti orang normal. Sebetulnya villager tidak suka tragedi. Ya, misal saja rumah ini kebakaran. Jika suatu yang mengerikan terjadi di desa, itu akan memiliki konsekuensi. Villager mengungkapkan kesedihan mereka dengan tidak berkembang biak satu sama lain untuk jangka waktu tertentu. Nggak diragukan lagi emang, karena keterkejutannya besar kehilangan sesama villagers. Ya misalnya serangan zombie, kebakaran rumah, ataupun gempa bumi di Minecraft. Jika seorang villager terbunuh, berkembang biak di desa akan berhenti selama 3 menit penuh. Ya cukup bentar aja sih. Ini termasuk peternakan villager yang mungkin telah disiapkan player. Jadi penting untuk memastikan bahwa villager tidak selalu terlindungi dari bahaya luar melalui pagar ataupun dengan bantuan iron golem. Ya, itulah beberapa fakta menarik seputar villager di Minecraft.
Jadi menurut kamu ada lagi fakta lainnya dengan villagers? Seed Minecraft makin lama makin hancur aja nih. Beberapa seed struktur Minecraft ini sangatlah rusak dan gak wajar. Bahkan termasuk yang mana ada beberapa seed stronghold yang mana bertabrakan dengan struktur lainnya. Ditunggu desa lagi dengan seed paling hancur yang mana makin baru makin hancur. Waduh.